Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pemateri tema. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Yoga. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian pemateri yang kedua yaitu ada Luki Andriani, dan pemateri yang ketiga yaitu Lisa Nurmasari. Baik, materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambar secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Pada model pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan mata pelajaran, sehingga siswa memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pelajaran yang berbeda-beda. Subroto 1998 menegaskan bahwa dalam pembelajaran tematik yang juga disebut pembelajaran terpadu model terkait, pembelajaran dimulai dari suatu tema. Tema diramu dari kompetensi dan dasar dan indikator dari beberapa mata pelajaran yang dijabarkan dalam konsep, keterampilan atau kemampuan yang ingin dikembangkan dan didasarkan atas situasi dan kondisi kelas, guru, madrasah, dan lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Luki Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani, NPM 19160065. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Fadel Haryoga telah mempersilahkan waktunya untuk saya yang nantinya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik menurut tim Puskur dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006, menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, guru harus mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Dan yang kedua, di sini guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema yang mengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama terhadap peserta didik sehingga dengan adanya bekerja sama dapat menghasilkan kesesuaian minat dan kebutuhan peserta didik. Cara menentukan tema yang tepat sehingga dapat mengikat semua mata pelajaran yang harus dikuasai siswa dalam memadukan atau mengikat pelajaran-pelajaran menjadi satu tema perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Jadi di sini ada syarat-syaratnya yang perlu guru ketahui karena nantinya akan diterapkan kepada peserta didik. Dalam memadukan atau mengikat pelajaran-pelajaran menjadi satu tema, ada beberapa syarat yang perlu guru ketahui karena nantinya akan diterapkan kepada peserta didik. Di sini ada 6 syarat. Yang pertama, bahwa tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, kemungkinan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan sendiri. Yang keempat, kompetensi dasar yang tidak tercangkup dalam tema tertentu harus diajarkan baik melalui tema lain maupun berdiri sendiri. Yang kelima, kegiatan ini ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan menanamkan nilai-nilai moral. Yang keenam, dalam pemilihan tema ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat siswa yang ada di lingkungan setempat.
Dan jika syarat-syarat tersebut telah dipahami oleh guru, maka pemetaan tema bisa dimulai dengan beberapa tahap persiapan. Yang pertama, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema. Tahap yang kedua yaitu menetapkan jaringan tema. Tahap yang ketiga yaitu menyusun silabus. Dan tahap yang terakhir atau yang keempat itu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. Selanjutnya di sini ada pemetaan tema. Pemetaan tema juga dapat dijabarkan dalam beberapa tahapan. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perancangan tema. Perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting karena perancangan ini membantu guru dapat membentuk pengembangan tema dari perspektif kurikulum berdasarkan tema yang dipilih. Yang kedua, dalam peringkat ini perlu mengambil permasalahan dalam mengembangkan dari peringkat pertama. Jadi dari peringkat pertama itu menentukan tema yang sudah dipilih yang sesuai dengan karakteristik siswa tentunya. Kemudian mengambil permasalahan. Jadi permasalahan dari tema itu apa? Nah, kemudian di situ guru supaya memahami permasalahannya itu apa dan nantinya akan dikembangkan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran berdasarkan permasalahan tersebut. Jadi di sini guru dituntut supaya menjadi guru yang kreatif sehingga nantinya permasalahan-permasalahan tersebut dalam pembelajaran bisa teratasi. Nah, ketika tahap pertama dan kedua itu sudah terselesaikan di sini, setelah aktivitas pengembangan tema dan pemetaan tema itu telah dilakukan, pembelajaran tematik dapat dikaitkan dengan semua mata pelajaran yang ada pada umumnya. Contohnya IPA, bahasa, matematika, PKN, dan lain-lain. Setelah dibuatnya pemetaan, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat jaringan tema, yang mana jaringan tema ini menghubungkan kompetensi dasar dengan tema yang tentunya sudah dipilih oleh guru dan mengembangkan indikator pencapaiannya untuk setiap kompetensi dasar yang telah terpilih. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dalam setiap mata pelajaran. Baiklah, langkah selanjutnya di sini ada penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Nah, di dalam mengembangkan indikator ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu indikator harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Berarti di sini harus menyesuaikan dengan keadaan siswa tersebut. Yang kedua, di sini indikator yang dikembangkan harus sesuai dengan mata pelajaran yang sudah tertera sesuai dengan tema maksudnya. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional dan terukur dan dapat diamati. Nah, selanjutnya di situ kemudian guru menentukan tema yang sesuai seperti poin yang sebelumnya saya jelaskan, menentukan tema yang sesuai dengan karakteristik siswa yang nantinya akan diterapkan di dalam pembelajaran siswa. Langkah selanjutnya kemudian ada mengidentifikasi atau menganalisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Baiklah, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan apa itu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki atau dikuasai siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Dan kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Sedangkan indikator merupakan sebuah penanda atau wujud pencapaian kompetensi dasar yang lebih spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. Baiklah, selanjutnya di sini akan ada contoh dari pemetaan tema yang dimana pemetaan tema ini ada bentuk kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator serta penerapannya itu seperti apa.
Berikut adalah contoh tentang pemetaan tema kompetensi dasar yang diambil contoh dari kelas 4 SD dengan tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan dan memuat subtema 1 yang berjudul Keberagaman Budaya Bangsaku. Untuk subtema 1 di sini di dalamnya memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, PJOK, IPA, IPS, dan Seni Budaya. Nah, untuk masing-masing mata pelajaran supaya dibuat kolom dan di kolomnya itu diisi dengan keterangan kompetensi dasarnya. Jadi setiap mata pelajaran itu supaya mempunyai kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator. Contohnya di sini ada kompetensi dasar dari subtema 1 dari muatan IPA. Di sini ada memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran dan menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Sesudah dibuat kolom dan diisi, di sini ada kegiatan pembelajaran dan kompetensi yang dikembangkan. Sebelumnya tadi saya menjelaskan tentang IPA, standar kompetensi IPA, dan di sini kegiatan pembelajaran dan kompetensi yang dikembangkan supaya diisi juga. Contohnya di sini menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis untuk kegiatan pembelajarannya. Dan kompetensi yang dikembangkan itu ada 3 aspek. Di sini ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam sikap itu mencakup peduli dan sopan santun, dan untuk aspek pengetahuan di sini mencakup gagasan pokok dan pendukung, keberagaman sosial dan budaya, dan sifat-sifat bunyi. Dan di sini ada keterampilan. Keterampilan di sini mencari informasi atau mengomunikasikan hasil analisis dan menyimpulkan dari materi yang sudah diajarkan. Untuk selanjutnya di sini ada pemetaan indikator pembelajaran. Jadi seperti ini dibuat kolom atau tabel juga. Dalam pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, seperti itu. Di sini ada pembelajaran 1, pemetaan indikator, artinya pemetaan di mana standar kompetensinya itu terperinci di indikator. Jadi yang sebelumnya itu di materi IPA itu sudah ada standar kompetensi. Nah, setelah ada standar kompetensi, lalu diuraikan secara terperinci di indikator. Tadi kan sudah saya sebutkan tentang kompetensi dasar materi IPA. Nah, di sini ada indikatornya. Contohnya di sini menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Karena kan kompetensi dasar IPA pada kelas 4 subtema 1 itu memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Untuk indikatornya artinya secara terperinci itu menjelaskan cara menghasilkan bunyi. Dan untuk menyajikan laporan dan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat-sifat bunyi, di sini indikatornya menyajikan laporan pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi. Jadi nanti bakal diuraikan lagi oleh siswa. Nah, kemudian di sini ada juga contoh tentang pemetaan jaringan tema. Jadi pemetaan jaringan tema itu supaya terlebih dahulu kita menentukan tema, yang mana tema itu merupakan yang bisa mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu. Di sini contohnya temanya adalah keluargaku. Nah, dalam keluargaku itu, tema keluargaku itu di sini menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, yang mana setiap mata pelajarannya itu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikatornya sendiri. Nah, di sini. Tuh. Jadi dalam keluargaku itu mencakup IPA, PKN, IPS, Bahasa Indonesia, olahraga, agama, akhlak, dan lain-lain. Seperti ini contohnya, jaringan tema. Baiklah, di sini ada contoh tentang penjabaran kompetensi dasar dan standar kompetensi ke dalam indikator. Untuk langkah yang pertama, supaya kita membuat kolom terlebih dahulu, di sini ada 4 kolom. Masing-masing kolom itu mempunyai keterangan.
Untuk kolom yang pertama diisi dengan mata pelajaran, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga KD atau kompetensi dasar, dan yang keempat indikator. Kemudian diisi untuk kolom-kolomnya, untuk mata pelajarannya di sini diisi dengan mata pelajaran yang sesuai diajarkan pada sekolah pada umumnya ya. Contohnya seperti matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia, PKN, dan lain-lain. Nah, untuk standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator di sini juga diisi karena setiap mata pelajaran itu harus mempunyai standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dalam pembelajarannya. Jadi supaya diisi, contohnya di sini ada matematika. Matematika di sini mempunyai standar kompetensi melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dari 1 sampai 20. Standar kompetensi itu merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur atau deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Nah, contohnya di sini ada matematika. Jadi di situ standar kompetensinya itu yang harus dikuasai siswa itu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan dari 1 sampai 20. Nah, terus setelah diisi, lanjut ke kolom yang ketiga, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu merupakan jumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Nah, di sini diisi membilang atau menyebutkan banyak benda. Lalu, setelah diisi, kita ke kolom yang terakhir, yaitu indikator. Indikator itu sebagai penanda atau wujud pencapaian kompetensi dasar yang lebih spesifik. Nah, sebelumnya kan kompetensi dasar itu membilang atau menyebutkan banyak benda. Nah, indikatornya lebih spesifik lagi, membilang atau menghitung secara urut. Artinya membilang banyak benda secara urut dan beraturan gitu. Terus ada juga menyebutkan banyak benda, membandingkan dua kumpulan benda melalui istilah yang lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak. Nah, lebih spesifiknya berarti lebih banyak rinciannya. Dan di sini ada IPS, contohnya. Di sini standar kompetensinya memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Dan kompetensi dasarnya yang harus dimiliki siswa yaitu mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat. Nah, artinya di sini supaya mengumpulkan fakta-fakta dari identitas diri sendiri, keluarga, dan kerabat. Lalu lebih spesifiknya setelah mengumpulkan fakta-fakta mengenai identitas itu, masukkan ke indikator, yaitu menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Contohnya ketika siswa atau peserta didik itu mengidentifikasi ayahnya sendiri dari langsung ke indikatornya, yaitu menyebutkan nama lengkap, contohnya menyebutkan nama lengkap ayahnya dan nama panggilannya itu seperti apa, seperti itu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa Nurmasari. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064, akan menjelaskan materi tentang prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Tim pusat kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional membaginya menjadi 6. Yang pertama yaitu memperhatikan lingkungan yang dekat dengan siswa. Dengan mengangkat realitas sehari-hari dapat menarik dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang kedua, siswa belajar dari yang termudah ke yang tersulit. Cara belajar anak dari yang sederhana ke yang kompleks merupakan berkembang secara bertahap. Nah, yang ketiga, pembelajaran anak dari yang konkret ke yang abstrak. Hal konkret dapat dilihat, dapat dibau, dapat diraba, dan dapat diotak-atik oleh anak. Dengan titik penekanan pemanfaatan lingkungan. Nah, sedangkan yang abstrak, anak bisa melihat fenomena problem dalam kehidupan. Yang keempat yaitu tema yang dipilih harus memungkinkan
proses berpikir daripada siswa sehingga mereka mengalami pemahaman. Nah, yang kelima, ruang lingkup tema yaitu disesuaikan dengan usia perkembangan dan minat juga kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa misalnya ketertarikan dan juga kesenangan. Nah, yang terakhir 6 yaitu tema dipilih untuk mengembangkan 3 sasaran pendidikan dalam bersamaan, yaitu kognitif, terampil, dan juga sikap. Sekian saya ucapkan terima kasih. Nah, cukup sekian presentasi kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.